Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu ketika, Ratu negeri Syeba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan. Maka datanglah ia hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala apa yang ada dalam hatinya kepada Salomo. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja, tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu negeri Syeba melihat segala hikmat Salomo, dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, dan cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayani dan berpakaian, minumannya, dan kurban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya akan perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadaku sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas takhta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini, menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengarkan, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke dalam sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus. Lalu Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita tentu sering membaca dan melihat di kemasan makanan kata dan simbol yang bertuliskan halal. Menurut pihak tertentu,
makanan-makanan yang memuat tulisan tersebut sudah layak dan boleh untuk dimakan. Namun di lain pihak, kita juga sering mendengar ungkapan bahwa makanan ini haram, makanan itu haram. Kita juga sering melihat kata itu tertulis di tempat-tempat tertentu, dan larangan-larangan itu sebenarnya oleh kelompok tertentu dibuat dengan maksud dan tujuan yang baik sebagai sarana untuk mengantarkan setiap orang untuk semakin dekat dengan Tuhan. Namun jika halnya dimengerti demikian, maka agaknya terlalu naif dan sempit. Karena pengertian semacam itu seringkali tidak menyatu dengan salah satu bagian yang terpenting dalam diri manusia, yakni hati. Hati dalam tradisi tertentu merupakan kunci dari segala-galanya. Maka tak jarang kita melihat dan berjumpa dengan orang-orang bijaksana yang rendah hati. Bahkan ada pepatah indah yang mengungkapkan pepatah, sebab sebatang padi maka kulit semakin tunduk. Hal ini menunjukkan bahwa hati menjadi bagian yang penting bagi kehidupan manusia. Namun meskipun demikian, di sisi lain, di hati juga muncul segala sesuatu yang sering merugikan, seperti halnya iri hati, cemburu, dan lain sebagainya. Karena itu, hati bak sebilah pisau. Ia dapat sangat berguna jika digunakan di dapur untuk memotong sayur, tetapi juga akan sangat merugikan jika digunakan untuk membunuh. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini kiranya menunjukkan hal yang sama. Tuhan Yesus mengajak kita untuk berhenti pada prinsip yang diangkat, yaitu tentang najis, tidaknya sebuah makanan yang masuk ke dalam perut manusia. Prinsip ini hanya berhenti pada hal yang dangkal. Tuhan Yesus mengajak kita untuk masuk ke dalam sesuatu yang lebih dalam, yakni hati kita. Ia mengajak untuk menggunakan hati kita sehingga menjadi lebih jernih dan murni, bebas dari iri hati, cemburu, dendam, dan lain sebagainya. Mari sebagai orang Kristiani kita melihat hati kita. Sudahkah kita menyucikan hati kita dan tidak terbelenggu dalam hal-hal yang masih gelap dalam diri kita? Mari kita membina dan mengolah hati kita agar semakin murni dan semakin berkenan kepada Tuhan. Semoga demikian. Amin.